sekarang jangan sering-sering main gadget. Ini sekarang gimana? Nah, main gadgetnya kan lihat situasi juga bro. Kita lagi ngegawain ini nih, ngedit ibadah online kita buat pemuda. Oh iya. Biasa banyak yang harus dikerjain. Oh iya, Yoi. nggak masalah lah kalau kayak gitu. Bang, ini ngomong kaget saya bang. Apa? Ini lihat. Ini Apa sih itu? teman saya kabarin katanya corona nyampe 3 tahun ke depan. Yang bener lu bro, kasih berita. Makanya saya kaget. Ini lihat, baca. Ya. Ini sumbernya dari mana dulu bro? Sumbernya asal ini bener kita. Ini bener bang. Lihat baca sumbernya tuh udah jelas www. Tuh. Ya belum tentu Kan? juga kebenarannya, pastikan juga. Dan bro juga udah nyebarin kali ya ke yang lain ya. Ya iya, kalau orang nggak tahu kan bahaya. Waduh, bukan gitu juga bro. Yang kayak gini tuh kalau belum tentu kebenarannya atau kepastiannya, itu namanya hoax bro. Nggak baik buat temen-temen yang lain. Kecuali beritanya udah pasti, baru boleh kita kasih kabar ke yang lain. Mana sih lo kok? Hoax, ngasih hoax ya. Iya sih. Aduh. Mana sih lo kok? Jadi gimana lah? Ah, kau masa lupa cerita pujian kita waktu sekolah minggu? Ingat gak? Yang mana kan banyak. Kalau sekarang tuh mungkin ke jari. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan jarimu. Amin. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Nah itu bro, artinya kita jangan asal ngasih kabar yang belum jelas loh. Berita-berita yang belum tentu. Kalau zaman sekarang itu namanya hoax bahasa Sundanya. Berita-berita yang belum tentu. Kalau zaman sekarang itu namanya hoax bahasa Sundanya. Iya sih. Kalau bahasa Jermannya itu hoax. Oh, Itu nggak boleh bro. siap. Ya kalau gitu sekalian aja deh kita persiapkan ibadah bro. Kebetulan kayaknya temanya mirip-mirip ke hoax kayak gitu deh. Oh sama ya? Yuk ikut aja lu bro ya. Boleh. Ibadah kita. Betul. Oke, Di sini ya? di sini. Yuk, Oke. gua persiapan dulu. Yuk. Siap. Jangan nyebar hoax kok. Iya. Nah, yang tadi kita bahas itu bro. Tadi lu kan ngasih kabar belum jelas nih. Iya. Kebetulan di ibadah kita sekarang ini ngobrol bareng kita ini kebetulan temanya mirip ke situ, Oh, ya? yaitu meretas budaya hoax. Oke. Tapi bagusnya sih sebelumnya kita lanjut ke pembahasan kita, pimpin doa awal dulu. Oh, saya berdoa nih Ya. Bang ya. Oke. Ya. Boleh kita bersatu dalam doa. Termasuk juga teman-teman di rumah, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik dan Maha Kasih, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami anak-anak-Mu untuk bersekutu. Walaupun mungkin dengan keadaan yang berbeda dari biasanya, namun tidak menghentikan semangat kami dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan. Tuhan, bila mana kami hendak memulai kebaktian kami pada malam hari ini, biarlah Roh Kudus-Mu yang beserta dengan kami ya Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga di akhirnya nanti. Tuhan, inilah doa dan syukur kami. Haleluya, amin. Amin. Nah, lanjut ke tema kita nih bro. Boleh, Tapi gimana Bang? Saya mau nanya nih bro, perasaan lu nih kalau dapatkan berita, istilahnya bohong atau hoax, gimana sih perasaan lu? Kesel sih. Kesel ya? Kesel. Ya, ditipeng. Nah, ini tipeng ya hitungannya kan? Iya. Berarti kalau lu nyebarin juga ke orang lain, berarti bukan lu doang kan yang ngerasa dirugikan. Iya sih. Makin banyak lagi kan. Ya gitu. Sekarang lu tadi nyebarin informasi kayak gitu, ada tujuan nggak sebenarnya? Tujuan positifnya sebelumnya ada nggak? Awalnya sih mikirnya kan buat ngebantu teman, walaupun ya emang saya nggak ngefilter dulu di awal. Yeah. Cuman ya kalau emang ternyata kabarnya itu salah, ya justru saya malah ngejerumusin teman sih Bang. Malah rugi juga kan. Iya. Kasihan juga teman-teman kita Iya yang udah sih, kasih iya. buat ngerubahnya pun, untuk membetulkannya pun agak sulit lagi. Iya, ngasih betul. informasi lagi. Makanya kalau menurut gua sih, kalau ada kabar-kabar kayak gitu sih, cerdasnya anak Tuhan harus menyaring, cari dulu informasinya, ini dari mana.
Harus secepatnya kah kita informasikan ke orang lain? Jadi benar-benar informasi yang kita sampaikan ke teman-teman tuh tepat, benar. Mereka pun bermanfaat yang mereka dapat. Itu bro. Jadi istilahnya stop di kita dulu mungkin ya Bang Yes, ya. Stop gitu. di kita dulu Ya. sebelum kita melakukan apa yang selanjutnya harus kita lakukan. Yes. Apakah kita hapus, Yes. kita udahin di kita, tahan atau- di kita. Iya gitu. Tuh. Tapi lu nih yang udah ngerasa dibodohi kayak gitu dengan hoax kayak gitu, ada nggak masukan buat teman-teman, adik-adik di rumah, cara meretas atau menghentikan hoax biar nggak lebih tersebar lagi? Misalnya hoax itu sampai keluh pertama kali. Nah, untuk menahan itu ada nggak saran-saran buat teman-teman? Mungkin kalau menurut gue nih Bang, cara pertama yang bisa kita lakukan itu cek kebenaran. Yes. Dari- yang tadi bilang. Iya, dari HP lagi kita dapat Dari itu info kan dari HP. Ya, Tapi betul. kita juga bisa ngecek kebenaran itu ya dari HP itu lagi. Betul. Kita bisa kunjungi kanal-kanal website yang Yes. terpercaya menurut Yes, kita ya. betul. Mungkin ya udah tahu lah banyak di Google sana ya. Ya, Kita betul. bisa melakukan itu hal-hal yang kecil dan sederhana sebenarnya Iya, kan. betul. Jadi kita harus cerdas berarti ya bro ya. Sebagai Iya. anak muda. Yang terpenting itu karakter sih kalau menurut saya Bang ya. Nah, karakter apa nih, bro? karakter dari anak-anak kita, teman-teman kita. Karakter untuk menyimpulkan ini satu berita, satu case ini baik atau enggak sih untuk disebarluaskan. Yang penting karakter sebenarnya. Gitu menurut saya sih. Menurut saya, Gitu. betul juga sih bro. Jadi apa ya, hoax di kalangan pemuda tuh udah macam-macam juga bro. Banyak pemuda yang mulai berbohong sama orang tuanya. Itu juga hoax. Itu juga hoax. Kan? Iya, itu juga Walaupun hoax. secara pribadi itu kan tetap hoax juga. Tetap Nah bisa yang juga. kayak gitu benar-benar harus dirubah dari diri sendiri juga berarti. Betul, Bro. dari diri sendiri. Betul. Jangan sampai malah kita yang ciptain hoaxnya. Iya, Ya ke orang tua kita. Salah juga itu kan bro. Nggak harus hoax dari orang lain dulu. iya betul. Hoax betul. dari diri kita juga harus kita robah, harus kita hentikan juga. Iya betul. Nah gini aja deh bro. Gimana Bang? Karena tadi kita berdiskusi antara anak muda nih. Kayaknya kita perlu juga dari yang lebih dewasa. Kebetulan ada Bang Satu di sono. Udah datang ya? Kita undang aja lah. Boleh. Bang. Bang, boleh gabung Bang? Halo. Tapi- Shalom. Shalom. Tapi kayaknya saya lebih baik di belakang ya. Oke, Bu. untuk Biar aman. distance. Bang, apa kabar? Baik. Pius, Puji gimana? Sehat, Rido? sehat, puji Tuhan. Sehat. Puji Tuhan. Bagaimana yang di rumah? Semua sehat? Mudah-mudahan Sehat sehat-sehat. dong. Ya, puji Ya. Tuhan ya. Remaja dan pemuda yang ikut kebaktian pada malam hari ini semua pada sehat. Amin. Kita bersyukur ya. Amin, Amin. amin. Gimana? Gini Bang, tadi kita tuh udah diskusi sama Tius. Tapi kita pengen juga nih pandangan yang lebih dewasa. Hoax zaman sekarang itu banyak nih Bang di luar sana. Dan kita anak muda tuh agak susah menyaringnya. Dari abang nih, pandangan abang, ada nggak sih secara Alkitab yang menyasar tentang hoax zaman sekarang ini? Nah, pas. Ya. Jadi keterkaitan sama Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus, itu ada juga cerita di dalam Alkitab tentang dusta. Yang dusta bukan orang main-main loh, mahkamah agama. Ya, kita akan baca firman Tuhan ya. Boleh Bang? Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Yang di rumah kita sama-sama berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, malam hari ini kami mau membaca firman Tuhan, merenungkannya. Tolong kami Tuhan, baik yang saat ini ada di gereja maupun yang beribadah di rumah. Tuhan yang tolong kami, kaum remaja, kaum pemuda, supaya dalam kondisi seperti ini pun tetap ada kerinduan kami untuk mengenal Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, kekal selama-lamanya. Kami mohon pimpinan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, kita buka Alkitab kita dari Matius 28 ayat 11 sampai 15. Kalau boleh bacanya gantian ya. Boleh Bang. Dari Rido terus ke Tius terus ke saya. Silakan. Matius 28 ayatnya yang 11. Dusta mahkamah agama. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Ayat ke-12. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan
sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Nah, ya. Jadi dalam cerita ini itu ada kasus yang besar, konspirasi. Konspirasi. Ya, jadi berita bohong yang dibuat seolah-olah benar. Ada yang suka nggak dengan berita bohong? Sejauh ini saya tidak suka. Tentunya rugi juga sih. Iya. Kalau mendengar berita bohong, nggak pasti jelas. Jelas. Ada yang pernah disuap nggak untuk berbohong? Puji Tuhan, kalau gue sih belum pernah sih. Belum pernah bang. Mudah-mudahan enggak ya. Mudah-mudahan Saya juga juga. enggak. Jadi saya sedikit mengulas tentang apa yang terjadi pada saat itu. Ya, seperti kita tahu cerita ini adalah tentang bagaimana mahkamah agama, khususnya para imam, itu sangat tidak mau kabar tentang kebangkitan Yesus itu benar-benar tersebar. Kenapa coba? Karena kalau sampai tersebar, berarti firman Tuhan itu betul atas kebangkitannya. Mereka nanti mengakui dong kalau kayak gitu kan. Betul. Karena agama Yahudi pasti akan terancam. Yes. Ya. Politik jatuhnya ya Bang ya. Betul. Ya, kadang-kadang politik atau sesuatu yang sifatnya itu ada niat jahat membuat kita mengabarkan berita yang tidak benar. Ya, mengabarkan berita yang bohong. Dalam kehidupan sehari-hari juga sama kan seperti itu. Nah, di dalam kisah ini itu kan bukan cuma para imam, tentara, tapi ada juga orang-orang yang benar-benar mau selalu mengabarkan berita benar. Ya. Yaitu Maria, Magdalena dan Maria. Ya kan ceritanya tahu ya. Pada saat Maria Magdalena datang ke kubur Yesus di hari Minggu, itu mereka mendapati bahwa kuburnya sudah terbuka. Udah kosong. Iya kan? Ya. Nah, Maria Magdalena kan tahu bahwa Tuhan Yesus akan bangkit kan? Ya, tetapi berita tentang kebangkitan ini itu mereka tangkap dan mau disebarkan ke murid-muridnya. Dan tentara yang pada saat itu menjaga, itu juga sebetulnya tahu bahwa Tuhan Yesus bangkit. Tidak ada di dalam kubur itu. Tapi waktu mau lapor ke mahkamah agamanya tidak ingin berita ini sampai tersebar. Sehingga dia mengeluarkan sejumlah uang. Nyogok jadinya. Nyogok. Ya, supaya kabar tentang kebangkitan Yesus itu adalah merupakan kabar yang bohong. Kabar yang tidak benar. Ya, dan sampai sekarang berita tentang kebohongan ini memang masih dipegang oleh aliran Yahudi. Gitu. Hanya kitalah umat Kristiani yang percaya karena memang kebangkitan Yesus itu merupakan satu titik balik yang paling penting di dalam kekristenan. Kalau Yesus tidak bangkit, buat apa kita menjadi orang Kristen? Sebab keilahian Yesus itu adalah ketika dia bangkit dari antara orang mati. Ya, kita tidak akan bahas tentang kebangkitannya. Kita ngebahas tentang bohongnya, beritanya. Ya. Gimana mahkamah agama yang konon itu adalah orang-orang yang memegang teguh tentang kebenaran loh. Orang yang rajin beribadah. Tapi kok masih bisa ya berbohong? Mau berbohong ya. Ya. Bahkan direncanakan di situ ya. Direncanakan lagi kebohongannya. Itu kan luar biasa lah. Apalagi kita ya, jangan sampai kita juga sebagai pengurus yang rajin di gereja gitu ya, kita melakukan suatu perbuatan-perbuatan yang katakanlah malah menjadi hal yang gak benar buat orang lain, memperkatakan hal-hal yang gak benar buat orang lain gitu ya. Nah, karena tahu sendiri ya, dampak kabar bohong apa biasanya? Ya rugi aja yang mendengarnya itu, nggak sesuai dengan yang diceritakan si pembohong itu. Benar. Gitu. Ya. Jadi
kabar bohong itu pasti akan merugikan. Merugikan. Yang dirugikan siapa? Gak cuman kita, orang-orang yang lain pun makin banyak kita sebarin, Sebarkan. makin banyak. Makin Paling banyak kan yang dua dirugikan. kan, ya. Iya. Yang dibohonginya pasti rugi, Iya. ya kan? Karena dia istilahnya sudah mengiyakan apa yang nggak benar, ya. Yang paling menjadi korban kan yang tentang beritanya, Betul. ya. Yang difitnah istilahnya gitu ya. Itu ya. Kan kasihan Yes. gitu ya. Kan kasihan. Itu nggak ada unsur kasihnya kan kalau kita udah bohong sama orang lain ya. Bohong sama orang tua lah katakan ya tentang sesuatu. Paling nggak kita harus jujur lah ya tentang diri kita sendiri. Memang kejujuran itu katanya agak sedikit susah ya. Apalagi zaman sekarang gitu ya. Ya kan? Buat Kalau anak Tius kan muda. udah kerja, tapi kalau teman-teman remaja kan ada banyak yang masih sekolah kan? Iya. Ya kan? Ada yang masih sekolah, kemudian dia harus jujur, memperkatakan apa yang benar Iya, kepada orang tuanya. Ditanya dari mana? Baru dari gereja. Padahal tiba-tiba dia nggak ke gereja. Itu salah satu godaannya untuk berbohong ya. Iya kan? Banyak sekali buat teman-teman kita di luar sana ya. Untuk kesempatan berbohong jadinya. Iya. Ada tuh yang begitu, Ada. Mas Rido. Enggak juga bang, saya nggak bohong. Hanya berdusta. Firman Tari dong. Berdusta nggak boleh ya. Ya mudah-mudahan sih teman-teman kita, adik-adik kita. Nggak kayak ada. gitulah, anak-anak GKP nggak kayak gitulah. Yang bahaya adalah udah bilang bohong ke orang tuanya misalnya gitu ya. Dia bayar orang juga untuk bersekongkol. Bersekutu Telepon sama dia. sama temennya. Oh. Oke. Kalau mama nanya, saya tadi di gereja ya. Kasih tahu gini Iya. ya. Nah, itu Kasih kan tahu gini jadi ya. udah ngajak-ngajakin orang untuk dosa lagi kan. Iya. Nah, itu salah satunya mungkin kebohongan. Kalau kebohongan tuh kecil apa gede ya? Tetap aja bohong disebutnya ya. Walaupun Gini. anak-anak sekolah. Ya, jadi untuk kebohongan ya itu sudah jelas di dalam Alkitab mengatakan bahwa iblis adalah bapak kebohongan. Gitu ya. Ya, iblis adalah bapak kebohongan. Jadi kalau kita sudah bohong, apapun bentuk kebohongannya, mau yang kecil, mau yang besar Yes. gitu ya, mau tentang diri kita sendiri, mau tentang orang lain, itu pasti kita udah tidak di jalan Tuhan lah. Ikutin bapak iblis yang tadi itu. Sorry Bang. Kalau misalnya kita ngobrol sama teman-teman, mungkin ada juga yang bilang kadang bohong demi kebaikan. Nah, kalau kayak gitu gimana tuh Bang cara kita menyikapinya? Bohong demi kebaikan. Memang begini ya, kadang-kadang ada orang yang bilang, wah saya bohong kan untuk supaya nggak terjadi hal yang buruk gitu ya. Tapi kita harus melihat ya, kita harus melihat konteksnya. Kalau kita bicara tentang kebenaran firman Tuhan, ya di Matius 5 ayat 37 mengatakan, kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Apapun Ya, konsekuensinya. Itu kan tegas mengatakan. Memang sepertinya kelihatan baik, ya sepertinya kelihatan baik. Ya ingat loh, sesuatu yang kelihatan baik pada satu saat itu belum tentu baik untuk yang kedepannya. Jadi kalau menurut saya sih sebaiknya kalau memang kita tahu bahwa kebohongan itu tidak boleh, ya katakan sesuai dengan apa yang ada. Yes. Faktanya seperti apa, kita harus katakan Setuju, Bang. seperti Setuju, apa. Cuma memang harus hati-hati di dalam menyampaikannya. Betul. Gitu ya, harus hati-hati di dalam menyampaikannya. Jadi saya kira melalui renungan pada malam hari ini, teman-teman di rumah juga ya, dan kita yang ada di sini, kita harus belajar untuk jangan sampai kita terjebak di dalam kesulitan untuk tidak mengatakan kebenaran. Ingat ya, kalau kita di dalam Yesus, kan Yesus mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi selalu katakan kebenaran, gitu ya. Jadi jujurlah di dalam perkataan kita, ya. Jujurlah di dalam tindakan kita, ya. Itu yang membuat kita dijadikan sebagai anak-anak Allah. Sehingga peristiwa kebangkitan Yesus itu yang kita yakini sebagai sebuah peristiwa yang besar, itu benar-benar menjadi cerminan bahwa kita sebagai orang-orang yang memang percaya Yesus yang adalah kebenaran, selalu memperkatakan juga kebenaran. Seperti itu. Ya. Teman-teman di rumah juga setuju ya? Untuk selalu memperkatakan kebenaran di dalam setiap
perkataannya, baik terhadap sesama maupun terhadap orang tuanya. Amin. Harus setuju ya. Karena kebaikan. Betul. Seperti itu kira-kira. Oke. Makasih Bang untuk renungannya pada malam hari Ngobrol ini luar kita, biasa. ya. Jadi ada hal yang baru buat kita yang muda-muda. Betul. Teman-teman di rumah pun kayaknya, oh gitu ya. Dan membuka perspektif baru juga buat kita. Yes. Thank Ya, you. baik. Terima kasih Bang. Ya. Kasih Tuhan berkati kita Di semua. bagian sini. Nah, tanda ucapan syukur kita buat Tuhan. Teman-teman, saya undang untuk menghimpun persembahan, namun sebentar saya akan memberikan informasi warta pemuda dulu Bang sama remaja. Untuk teman-teman, informasi peribadahan kita nanti akan kita sampaikan melalui grup WA komisi masing-masing. Dan teman-teman yang ingin menyampaikan persembahannya, boleh melalui teman-teman pengurus komisi masing-masing atau melalui pembina. Bisa juga langsung transfer melalui rekening gereja yang tertera di warta jemaat. Ya. Untuk sambil kita menghimpun persembahan, kita angkat satu pujian. Semua orang inginkan kebenaran berada di pihaknya, namun sedikit yang sungguh mau berada di pihak kebenaran. Semua orang seakan-akan tampil menjunjung kebenaran, namun sedikit yang sungguh mau berkorban membela kebenaran. Nah, untuk menghantarkan persembahan kita pada malam hari ini, saya akan mengundang Bang Sahat untuk berdoa persembahan dan juga sekaligus doa syafaat. Bang. Mari yang di rumah, para remaja dan juga pemuda, kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam sorga, kami sungguh mengucap syukur atas kesempatan yang indah yang masih Tuhan berikan kepada kami dalam ibadah remaja pemuda secara online ini. Kami bersyukur sekali oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan kami masih diberikan waktu, diberikan juga kekuatan untuk kami boleh rindu di dalam mengikuti kebaktian remaja dan pemuda. Kami berdoa pada saat ini, ya Tuhan, untuk juga bagaimana kami bisa selalu mengikuti firman Tuhan, khususnya bagaimana kami selaku anak-anak remaja dan pemuda untuk berbicara dengan jujur, berkata dengan benar terhadap sesama kami, khususnya di tengah-tengah keluarga kami. Kami percaya bahwa hal ini adalah hal yang benar di hadapan Tuhan. Oleh karena itu kami memohon pimpinan Tuhan supaya kami selaku anak-anak remaja dan anak-anak pemuda Kristen, khususnya yang ada di lingkungan GKP Immanuel Kerawang ini, memiliki motivasi untuk selalu berkata dengan benar di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa saat ini untuk setiap pergumulan anak-anak muda, baik kaum remaja maupun pemuda di tengah-tengah pendidikan mereka, di tengah-tengah pekerjaan mereka. Kami mengundang untuk Tuhan campur tangan, sehingga mereka dalam menentukan masa depan mereka terus melibatkan Tuhan. Dan apapun yang mereka rencanakan, mereka tidak rencanakan sendiri berdasarkan pikiran mereka sendiri, melainkan karena mereka gumuli itu bersama dengan Tuhan. Dan kami percaya bahwa masa depan anak-anak Tuhan itu adalah masa depan yang cerah, masa depan yang indah. Karena rancangan Tuhan atas setiap anak-anak Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera. Kami saat ini berdoa juga untuk mereka yang mungkin sedang bergumul dengan sakit penyakit di tengah-tengah keluarga mereka, anggota-anggota keluarga mereka, orang tua mereka, ataupun saudara-saudara mereka. Kami berdoa supaya Tuhan berkenan untuk juga menjamah dan berkenan untuk menyembuhkan
setiap pribadi yang mungkin dalam keadaan sakit. Khususnya kami juga Tuhan butuh pertolongan Tuhan pada saat ini di tengah wabah virus COVID-19. Kami sangat perlu supaya Tuhan melindungi kami. Kami tidak ingin Tuhan terpapar, dan kami juga sangat khawatir tentang hal ini. Kami berdoa untuk setiap upaya yang sedang ditempuh oleh pemerintah. Kami juga berdoa untuk setiap aktivitas yang terpaksa harus dikurangi, baik di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah ibadah, ataupun dalam belajar. Biarlah Tuhan masa ini boleh segera berakhir. Kami percaya melalui hal ini kami sedang dilatih untuk terus menggantungkan hidup kami kepada Tuhan. Kami berdoa untuk gereja kami Tuhan. Kami berdoa untuk para pelayan-pelayan Tuhan yang masih aktif pada saat ini, khususnya mereka tim multimedia yang terus bekerja keras di dalam mempersiapkan untuk ibadah online ini bisa terlaksana dengan baik. Tuhan memperlengkapi mereka dengan kekuatan dan juga berkat-berkat Tuhan, kesehatan kepada mereka. Kami Tuhan juga berdoa untuk persembahan yang telah dikumpulkan pada saat ini. Biarlah persembahan ini boleh menjadi alat untuk dipergunakan bagi kegiatan-kegiatan yang membuat kami semakin mengenal Tuhan, khususnya di tengah-tengah lingkungan gereja kami. Ya Tuhan, banyak hal yang ingin kami doakan kepadamu, dan Engkau mengetahui dengan pasti pergumulan setiap anak-anak Tuhan, baik yang pada saat ini ada di gereja maupun yang sedang mengikuti kebaktian online ini yang di rumah. Kami berdoa supaya kasih Tuhan melimpah atas kami, dan biarlah kehendak Tuhan saja yang terjadi atas hidup kami. Semua doa ini kami naikkan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Baik, teman-teman, adik-adik, remaja, pra-remaja, teman-teman pemuda, ngobar kita sudah berakhir. Terima kasih buat Bang Sahat. Thank you Bang ya. Yus, terima kasih juga. Sama-sama Bang. Dan buat teman-teman yang ada di rumah, terima kasih juga udah mengikuti ibadah online kita ini. Sampai jumpa di ibadah berikutnya. Shalom. Shalom.